Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang efek atau dampak komunikasi massa. Komunikasi massa menimbulkan perubahan terhadap individu maupun kelompok. Nah, perubahan ini meliputi 3 dimensi, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang efek kognitif, yaitu perubahan tentang pengetahuan. Contoh, kita melihat film dokumenter atau kita melihat suatu video di dalam media sosial atau kita membaca dalam media cetak, kita akan mendapatkan wawasan baru dan dapat mengubah cara berpikir kita. Nah, itu yang dinamakan perubahan secara kognitif. Yang kedua adalah perubahan secara afektif atau perubahan secara sikap, emosional maupun nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Contoh, kita melihat video iklan yang berisikan tentang musibah. Tentunya kita akan timbul sikap empati, sikap kasihan dari diri kita. Itulah komunikasi massa yang memberikan atau yang menimbulkan efek afektif terhadap individu ataupun kelompok. Jadi efek afektif ini berarti efek yang merubah sikap kita. Yang terakhir adalah efek kognitif, yaitu efek perilaku. Contoh, kita melihat iklan tentang membuang sampah. Tentunya kita akan meniru iklan tersebut dengan membuang sampah kepada tempatnya. Nah, itulah yang dinamakan efek konatif, yaitu perubahan dari aspek perilaku. Jadi kesimpulannya, efek kognitif yaitu perubahan pengetahuan, yang kedua efek afektif perubahan sikap, dan yang terakhir efek konatif yaitu perubahan perilaku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang macam-macam teori. Teori itu dibagi menjadi 7. Satu, teori masyarakat massa tahun 1900 sampai tahun 1938. 1930-an, mazhab Frankfurt mengkritik budaya massa. 1938, siaran radio War of the World, adaptasi karya H.G. Wells memicu kepanikan, memperkuat anggapan bahwa media sangat berkuasa dan halayak pasif. Perspektif ilmiah mulai tahun 1938 sampai tahun 1945 didorong oleh penelitian efek siaran War of the World. Teori ini menyelamatkan bahwa efek media bervariasi tergantung karakter individu dan sosial. 3. Teori efek terbatas mulai tahun 1945 sampai tahun 1960-an. Teori perubahan sikap. Hofland menjelaskan bagaimana komunikasi membentuk dan mengubah sikap serta perilaku. Teori disonasif kognitif. Orang cenderung menghindari informasi yang bertergantungan dengan halayak melalui 4. Pendekatan Uses and Gravitation. Fokus pada bagaimana halayak memanfaatkan konten media, bukan bagaimana media memengaruhi mereka. 5. Teori agent setting. Asumsi media menggunakan topik yang dianggap penting bagi halayak. Media tidak menceritakan apa yang harus dipikirkan, tapi apa yang harus dipikirkan tentang. 6.
teori ketergantungan. Debstonsil Hori, kekuatan media berasal dari ketergantungan khalayak untuk memahami dunia sosial, bertindak secara efektif, mendapatkan hiburan. Tingkat ketergantungan dipengaruhi oleh ketersediaan informasi dan tingkat perubahan atau konflik dalam masyarakat. 7. Teori kognitif sosial. Ide dasar orang belajar melalui observasi perilaku di media, terutama di media televisi. Proses pemodelan imitasi meniru langsung perilaku yang ditonton. Identifikasi mengadopsi perilaku secara tidak langsung tetapi terkait. 3. Proses pembelajaran observasional. Attention memperhatikan model. Reaction menyampaikan informasi. Motivation dorong untuk meniru. Cukup sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian teori efek media massa. Efek media merupakan hasil dari apa yang dilakukan media massa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sementara itu, istilah kekuatan media merujuk pada potensi media untuk menimbulkan efek, khususnya yang dirancang dan direncanakan. Adapun efektivitas media mengacu pada sejauh mana media berhasil mencapai tujuan komunikasi tertentu, dan biasanya melibatkan unsur niat dan perencanaan. Perbedaan istilah-istilah ini penting untuk menjaga ketetapan makna, meskipun dalam prakteknya sering sulit digunakan secara konsisten. Dalam penelitian dan teori komunikasi, yang lebih penting adalah membedakan efek berdasarkan tingkatannya, seperti individu, kelompok, organisasi, lembaga, sosial, masyarakat, dan atau budaya. Media massa dapat mempengaruhi semua tingkatan ini dan dampaknya pada suatu tingkat, terutama yang lebih luas, seringkali berkaitan dengan dampak pada tingkat lainnya. Sebagian besar penelitian tentang efek media dilakukan pada tingkat individu, walaupun hasilnya sering digunakan untuk menarik kesimpulan tentang dampak di tingkat kelompok ataupun masyarakat secara keseluruhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan tentang efek dan tanggung jawabnya, yaitu sekarang yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Komunikasi massa adalah proses penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok kepada banyak orang melalui media seperti media cetak, elektronik, dan online. Dalam praktiknya, komunikasi massa berperan penting dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi pengetahuan, perasaan, serta perilaku masyarakat. Efek komunikasi massa bisa dilihat dari perubahan yang terjadi pada individu serta mengonsumsi media, baik dalam hal pengetahuan, emosi, maupun tindakan. Teori-teori yang telah dikembangkan oleh para ahli membantu menjelaskan bagaimana media mempengaruhi audiens. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap media, sehingga mempengaruhi pun bisa berbeda-beda. Media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan perilaku sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai efek komunikasi massa, khususnya di media sosial, dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Penelitian ini juga melihat pentingnya tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi yang benar, adil, dan tidak menyesatkan. Di era digital, saat ini munculnya tantangan seperti hoax, propaganda, dan bias media. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana media bekerja dan bagaimana efek bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menerima dan menanggapi informasi dari media massa. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih. But only if you listen to